Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dea Anesta, NPM 2113022050 dari Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Baik, di sini saya akan menjelaskan Undang-Undang Kepramukaan dari pasal 1 hingga pasal ke-8. Pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud adalah, yang pertama, Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Biasanya pendidikan kepramukaan ini terjadi waktu tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan juga universitas. Contohnya saya sendiri yang sedang melaksanakan mata kuliah pendidikan pramuka di semester 1. Yang kedua, pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Yang ketiga, kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka. Yang keempat, pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Yang kelima, gugus depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan. Yang keenam, pusat pelatihan dan pendidikan dan pelatihan kepramukaan adalah satuan pendidikan untuk mendidik, melatih, dan memberikan sertifikasi kompetensi bagi tenaga pendidik kepramukaan. Ketujuh, satuan komunitas pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis antara lain profesi, aspirasi, dan agama. Kedelapan, Satuan Karya Pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidang tertentu. Keterampilan ini contohnya adalah ayam-anyaman yang dibuat oleh anggota pramuka dalam perlombaan. Baik anyaman maupun miniatur itu termasuk keterampilan. Yang kesembilan, gugus dasar pramuka adalah satuan organisasi bagi anggota pramuka dewasa untuk memajukan gerakan pramuka. Kesepuluh, kuartir adalah satuan organisasi pengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayah. 11, Majelis Pembimbing adalah dewan yang memberikan bimbingan kepada satuan organisasi gerakan pramuka. 12. Pemerintah pusat selanjutnya disebut pemerintah, dan Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 13. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 14. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan pemuda. Selanjutnya, pasal 2. Pasal 2 ini berisikan bahwa gerakan pramuka berasaskan Pancasila. Pasal 3. Pasal 3 ini berbunyi bahwa gerakan pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui pendidikan dan pelatihan pramuka, pengembangan pramuka, pengabdian masyarakat dan orang tua, dan permainan yang berorientasi pada pendidikan. Kemudian pasal 4. Pasal 4 ini berbunyi bahwa gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Melestarikan lingkungan hidup ini contohnya adalah
Anggota pramuka menanam pepohonan, kemudian membersihkan lingkungan. Ini termasuk menjaga atau melestarikan lingkungan hidup. Kemudian pasal 5 ini berbunyi bahwa pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan pada nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian dan kecakapan hidup pramuka. Lalu pasal 6 ini berbunyi, yang pertama, kode kehormatan pramuka merupakan janji dan komitmen diri, serta ketentuan moral pramuka dalam pendidikan kepramukaan. Yang kedua, kode kehormatan pramuka terdiri atas satya pramuka dan dharma pramuka. Yang ketiga, kode kehormatan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat secara sukarela dan ditaati demi kehormatan diri. Secara sukarela ini artinya tidak ada paksaan dan sesuai dengan keinginannya sendiri. Pasal 6 kemudian yang keempat adalah satya pramuka, sebagaimana dimaksud pada ayat kedua, berbunyi, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, ikut serta membangun masyarakat, serta menempati dasar Dharma Pramuka. Pasal 6 yang kelima yang dimaksud adalah Dharma Pramuka, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berbunyi, Pramuka itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, serta suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Lalu pasal 7 Undang-Undang Kepramukaan ini berbunyi, yang pertama, kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan berlandaskan pada kode kehormatan pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat kedua. Kemudian yang kedua, kegiatan pendidikan kepramukaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual, keterampilan, dan ketahanan diri yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan progresif. Kemudian yang ketiga, metode belajar interaktif dan progresif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diwujudkan melalui interaksi, pengamalan kode kehormatan pramuka, kegiatan belajar sambil melakukan kegiatan yang berkelompok, bekerja sama, dan berkompetensi. Kemudian kegiatan yang menantang seperti hiking, kemudian juga kegiatan di alam terbuka seperti hiking juga dan perkemahan. Selain itu, kehadiran orang dewasa yang memberikan dorongan dan dukungan. Penghargaan berupa tanda kecakapan dan satuan terpisah antara putra dan putri. Kemudian penerapan metode belajar sebagaimana dimaksud pada ayat kedua disesuaikan dengan kemampuan fisik dan mental pramuka. Yang kelima, penilaian atas hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat kedua dilaksanakan dengan berdasarkan pada pencapaian persyaratan, kecakapan umum, dan kecakapan khusus, serta pencapaian nilai-nilai kepramukaan. Yang keenam, pencapaian hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat kelima dinyatakan dalam sertifikat dan atau tanda kecakapan umum dan kecakapan khusus. Kemudian pasal ke-8 ini berisikan bahwa yang pertama, nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 mencakup keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kecintaan pada alam dan sesama manusia. Yang ketiga, kecintaan pada tanah air dan bangsa. Yang keempat, kedisiplinan, keberanian, dan kesetiaan. Yang kelima, tolong-menolong. Yang keenam, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Yang ketujuh, jernih dalam berpikir, berkata, dan berbuat. Yang kedelapan, hemat, cermat, dan bersahaja. Serta yang kesembilan,
rajin, dan terampil. Hal ini tidak jauh beda dengan dasar Dharma Pramuka itu sendiri. Yang kedua, nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan inti kurikulum pendidikan kepramukaan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai Undang-Undang Kepramukaan dari pasal 1 hingga pasal ke-8. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.